Iya, waktu itu kita masih pakai ide pokok gitu kan. Hmm. Nah, Ya. ternyata nggak bisa kayak gitu. Ini tuh masih penasaran sebenarnya introduction yang bagus untuk bibliometrik tuh kayak gimana? Hmm. Gimana? Gimana? Apa gitu kayak karena ngelihat kritik reviewernya tuh apa kritik reviewernya kemarin ya pokoknya kayak salah terus diperbaiki begini salah diperbaiki Hmm. begitu salah tapi Karena akhirnya belum bisa nemu kan formulanya. biasa ketemu kesalahan mahasiswa ketika menulis apa itu ya, baik artikel maupun tesis itu masih terlalu panjang di metode, bahkan masih menyebutkan hal-hal yang definitif juga di bagian metode ya. Iya. eh izin nimbrung ya guys. Ini kan karena ngomong-ngomong kolaborasi ya, kita kolaborasi dan dari awal kita juga udah bilang kalau kita tuh ada bagian-bagian per sectionnya masing-masing kayak Hmm. gitu kan. Mungkin boleh nih kita share sama teman-teman yang nonton gitu. Dari kita itu tuh pada nulis bagian apa aja gitu. Apalagi udah ada berapa ya 4 kali ya revisi ya, 4 round revisi gitu kan. Ini pasti kayaknya kita banyak lah maksudnya hal-hal yang kita alami selama nulis bagian-bagiannya bahkan ada beragam. Mungkin bisa di-sharing nih sama teman-teman yang nonton. Ya, setuju banget Kak Sofi. Nanti sebelum misalnya nanti kalau bisa Kak Ina juga ditampilin supaya teman-teman nonton percaya emang iya revisi 4 kali, maka nanti ada tampilan layarnya revisi yang kesekian, bukti deh setiap tanggal itu Oke, kapan. akan Ya karena di sini 1, 2, 3. Nah, ini bukti dah. ya nanti akan berarti Tetap. buktinya kan. Tetap. Revisi gitu. Oke, Oke. mulai dari siapa nih yang mau menyampaikan dia nulis di section yang mana, tantangannya apa, sampai akhirnya ya berhasil gitu. Dari ini dulu deh kayaknya Bang. Dari pertama kali kita buat paper jadinya ketika mau submit. Dari itu dulu kalau enggak. Karena kan setelah Biasanya itu kan kita ini kan kayak ada rolling-rollingan kan. Nah, kayak dari rolling, iya ya, ada sebagian kita ya yang pindah-pindah. Iya, Aku juga soalnya lupa nambah sih. juga kan membernya. Ya, kalau yang aku ingat kayaknya aku mulai awal tuh memang pendahuluan ya, Inu ya, sejak awal ya, Iya. pendahuluannya. Mm. Tapi kalau di awal dulu, kalau nggak salah mungkin ada siapa namanya, tapi kayaknya, nah ngomong-ngomong masalah section ini, kenapa dulu aku juga ngusulin ke Inu, aku siapnya bagian pendahuluan adalah aku masih buta topik biblio, sama sekali buta. Jadi FYI Inu, mohon maaf, aku ngaku di sini ketika Inu ngajak nulis artikel ini, aku masih buta sama sekali tentang metode biblio ini, nggak tahu itu apa, gimana, dan nggak tahu lah semua, buta. Cuman makanya aku sanggup, oke, aku bisa di pendahuluan aja deh gitu. Dengan di kepala aku nganggap pendahuluan ya lah ya, pendahuluan artikel biasa gitu kan. Umum ke khusus lah gitu kan, dengan mengangkat mungkin uh, konten relevan yang sebelum-sebelumnya seperti itu, dan itu aku bawa asumsi itu sampai revisi yang kedua atau yang ketiga gitu, yang ketiga gitu ya. Dan dari sini dengan segala keterbatasan aku miliki, aku juga enggak belum riset banyak pada waktu itu tentang menulis pendahuluan, dengan anggapanku masih ya mungkin semua pendahuluan sama deh gitu ya. Kemudian nenek ke Inu gitu kan, Inu juga ngasih beberapa contoh artikel topik yang dengan metode yang sama, kemudian diminta untuk melihat di bagian pendahuluan seperti apa. Dan aku ketika momen kita ada di revisi yang sempat mau ditolak, itu jadi titik buat aku sampai wah, kayaknya yang paling fatal itu menurutku adalah bagian pendahuluan, karena sama sekali nggak ada nyambung-nyambungnya sama hasil dan kesimpulan yang teman-teman tulis gitu di bagian itu gitu. Yang kuanggap ya teman-teman yang nulis bagian hasil pembahasan itu, kalian pasti udah paham, udah pernah, mungkin sudah pernah buat sebelumnya gitu artikel itu gitu. Dan makanya kuanggap yang salah itu di aku nih gitu, bagian pendahuluannya yang kayaknya ini yang salah nih. Makanya di revisi yang ketiga itu betul-betul momen selama seminggu mungkin itu kayak gimana ya gitu ya,
kita juga nggak bisa ketemu sama sekali, kita juga nggak ada momen untuk diskusi, cuman aku chat-chat ini doang, nanya ini, minta contoh-contoh artikel jurnal yang ngebahas dengan metode yang sama gitu, untuk contoh lah gitu, seperti itu. Dan dari sana aku ketemu ternyata kesimpulannya kayak gimana sih menulis pendahuluan untuk biblio. Dan setelah juga diskusi sama beberapa teman, ketemu ternyata beda bagian pendahuluan untuk artikel yang sifatnya mungkin penelitian langsung gitu ya, sama artikel sama pendahuluan yang khusus artikel seperti biblio ini gitu ya. Itu beda, ternyata beda banget gitu ya. Nah dari situ aku mulai ketemu ternyata bedanya itu sangat banyak. Nah aku mencoba untuk konsep ulang nih pendahuluannya, mau nulis apa aja sih, mulai apa sampai apa. Dan dari situ aku mencoba pelan-pelan mengubah ulang, bahkan ya kalau dilihat itu pendahuluan yang awal sama yang sampai final itu cukup signifikan. Dan kita juga masing-masing merevisi di bagian kita masing-masing, dan sampai kepada tahapan dinyatakan layak final, oke, ACC seperti itu. Aku merasa, nah ini dia nih, ketemu di sini. Ternyata akunya yang nggak paham gimana nulis pendahuluan untuk artikel biblio. Ketika ketemu, menurutku ya gampang sih sebetulnya, kalau memang aku konsepnya paham gitu, metode biblio ini kayak gimana. Nah aku nggak punya dasar ilmunya sama sekali, jadi belajarnya melalui kesalahan aja, kayak salah, coba didalami, oh iya ini. Dan ternyata ya alhamdulillah gitu ya, cukup sempat dirubah signifikan sih ya pendahuluan itu, sampai akhirnya bisa mendukung bagian hasil dan juga bagian pembahasan yang teman-teman buat juga. Itu sih kalau dari aku di bagian pendahuluan. Mohon maaf banget, kayaknya itu yang paling fatal sih menurut aku, banyak kesalahannya. Boleh nanya nggak tentang Gimana ini? introduction ya? Sebenarnya ya, itu juga ngeblank kan, apa ya, kemarin dia sempat minta maaf atau gimana kan, dia tuh nggak bisa untuk berdiskusi atau misalnya ngasih pencerahan terkait introduction, karena ini juga to be honest nggak tahu, karena di ini dari awal kan Mas Riza yang megang kan. Iya betul, full Nah, ya. dari revisi pertama, dari Kayaknya revisi sempat yang sama pertama Izul bahkan ya, deh. sama Kayaknya itu sempat ya, Izul. Sama Sofi. Sofi Oh juga, sama Sofi. oh di awal ya, Di awal tapi sama akhir-akhir Bagi. baru di bagian ngomong. paling atas Dibagi yang dua. masih sekedar definisi yang benar-benar ke Rita. Iya, waktu itu kita masih pakai ide pokok gitu kan. Ya. Nah, ternyata nggak bisa kayak gitu. Nah, ini tuh masih penasaran sebenarnya introduction yang bagus untuk bibliometrik tuh kayak gimana? Gimana? Apa gitu, karena ngelihat kritik reviewernya tuh kritik reviewernya kemarin ya, pokoknya kayak salah terus, diperbaiki begini salah, diperbaiki begitu salah, tapi bisa nemu kan formulanya. Nah, mungkin di sini kita yang ada di Zoom ini atau teman-teman yang nonton ini juga nanti bisa belajar untuk penulisan introduction di artikel biblio atau artikel review, bahkan meta mungkin ininya kerangkanya sama ya. Ini yang data sekunder gitu kan, gimana sih gitu, karena mungkin di sini ada expertnya, kita bisa bilang oke, calon expert lah ya, kita bisa calon expert introduction mungkin ya. Soalnya to be honest ini nggak menyentuh sama sekali introduction. Ya, jadi ini juga nggak tahu sebenarnya introduction di level Q1 itu kayak gimana. Ya, ini jadi setelah sampai di tahap kita dinyatakan accepted ini, aku namun sebetulnya ya konsep dasarnya ya sama kayak artikel lainnya ya, kita konsep umumnya, kemudian apa pentingnya topik tersebut, kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian kesenjangannya apa yang sudah ada dengan yang belum, sampai kemudian kita menyampaikan tujuannya kita mau ngapain. Intinya sih sama, tapi isinya gitu loh, isinya itu yang kita dulu tuh masih salah gitu. Karena kita terbatas untuk diskusi intens, aku nulis mungkin gapnya tentang bla 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 gitu. Tapi ternyata yang teman-teman analisis itu tidak menjawab gap yang kita tulis di bagian pendahuluan gitu. Jadi isinya gitu maksudnya, kalau ternyata poinnya sama kok ya, kayak umum gitu.
kenapa begini, alasannya apa, gapnya apa, tujuannya apa, udah sama. Tapi isinya ternyata oh iya begini ya. Nah, dan yang kedua aku lihat adalah cukup signifikan beda di ini, di bagaimana kita meng-up itu kontribusi risetnya kita, karena kita ini adalah riset review ya, kita tidak mungkin akan cepat untuk apa namanya, banyak lagi diteliti oleh orang lain dengan topik yang sama, mungkin dengan kasus yang berbeda. Pasti kita harus lebih meng-up lagi, ini akan jadi apa sih keunggulan topik kita yang mau kita bahas ini gitu, akan bermanfaat di bidang apa sih, seperti itu. Mungkin di hal itu yang butuh maksimal lagi untuk kita, yang di revisi 1-2 itu belum aku sampaikan dulu tuh, kenapa kita menganalisis ini, tujuannya apa, dan seberapa pentingnya itu dulu belum ada gitu. Jadi masih terlalu banyak di pendahuluan pengantar umumnya doang. Gapnya mungkin udah ketemu, tapi kontribusi penelitian itu belum ada sama sekali. Yang dulu kita udah jadi, lagi ya udah memang layaknya sebuah introduction. Nah, hanya saja dulu intinya atau isinya yang belum tepat sih. Gitu sih kalau aku mencoba untuk pelan-pelan menelaah si pendahuluannya. Ada yang mau nanya lagi nggak tentang intro? Tapi ini berarti ya, kalau misalnya sintesisnya gini ya, cara menulis introduction bibliometrik itu berarti kemarin awalnya itu kita salah, fokusnya anggaplah variabel penelitian yang menjadi kunci di introduction, kemarin itu masih asesmen pendidikan fisika. Betul. Nah, sedangkan yang benar itu sebenarnya karena artikel kita review, harusnya kunci utama, topik utama yang kita bahas itu adalah trennya. Betul. Oh, ya. Iya, Jadi di pendahuluan yang aku buat lama itu seolah kita masih mau meneliti tentang asesmen pendidikan fisika. Kita dengan keterbatasan yang aku punya, aku nggak tahu biblio itu apa, ya aku anggap ya mungkin ini kita meneliti asesmen pendidikan fisika ini apa-apa aja sih isinya gitu loh. Makanya dulu ada muncul kalimat asesmen sumatif, asesmen formatif, yang ternyata itu nggak masuk bagian biblio yang mau kita teliti gitu, ternyata itu nggak ada di situ. Kan di situ langsung di revisi ketiga cut semua, hilangkan semua kalimat, semua kata yang asesmen sumatif, formatif. Nggak itu yang mau kita bahas sebetulnya. Jadi apa yang mau kita bahas? Jadi yang dibahas itu kan pertama tentang konsep asesmen penelitian fisika gitu kan. Kemudian yang paling di up itu tentang perkembangan penelitian tentang asesmen fisika itu seperti apa yang sudah ada gitu ya. Nah dari sana tadi ditemukan gapnya gitu kan, apa yang ada kesenjangannya gitu. Lalu ya ini jadi kita bakal artikelnya kita mau mematahkan itu kan terang-polai. Nah di pendahuluan yang sebelumnya itu belum ke sana, cuman menemukan di asesmen fisika bla 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 bla, udah gitu, tidak sampaikan ini mau dilihat perkembangannya seperti apa, seperti itu sih. Akhirnya aku ketemunya itu di situ gitu. Benar-benar aku udah nangkap sih. Ya, nah sampai revisi ketiga tuh ini kayaknya aku yang paling cukup signifikan buat kesalahan. Jadi seolah-olah mungkin reviewernya berpatokan sama pendahuluan loh. Jadi mungkin yang di komen banyak di bagian hasil sama pembahasan. Kenapa hasilnya begini gini. Benar. Dia patokannya pendahuluan. Loh di pendahuluan bilangnya mau bahas asesmen sumatif, kok di hasil nggak ada gitu. Padahal yang salah itu pendahuluannya kalau aku lihat. Itu kemarin ini kan sempat dibilang juga sama Mas Riza kalau introduction kajian teori harus ada benang merahnya sama hasil dan pembahasan. Iya dong, kan jawab gitu. Harus nyambung gitu. Jadi kayak introduction-nya ini bilang A, tapi hasil dan pembahasannya bilang B. Gitu. Makanya jurnalnya mungkin menganggap hasil dan pembahasan kita salah. Kenapa di pendahuluan kita nulisnya bukan tentang itu gitu. Makanya ketika mungkin teman-teman revisinya cukup banyak ya di bagian hasil dan pembahasan, mungkin sampai dengan mengolah lagi atau menganalisis ulang gitu. Di situ aku ketemu bahwasanya bukan kalian yang salah, kayaknya pendahuluannya ya terus ini yang salah loh gitu ya. Sebenarnya bukan itu tentang biblio itu.
kapsen. Iya. Bener. Tapi itu Lebih menarik baru juga lagi ya. jadi. Mm-mm. Gimana lo? Tapi itu menarik juga nanti untuk orang yang membahas tentang kajian teori di penelitian di paper ini siapa entah Kak Jumi ya. Apa ya? Karena Iya. itu dasarnya kan introduction sama kajian teori itu untuk Mm-mm. hasil dan pembahasan karena kemarin tuh banyak disalahin di situ juga. Iya, gitu. Itu sih kalau dari aku pendahuluan ya, alhamdulillah di revisi ketiga udah mulai ketemu gitu ya, sampai di revisi total, bahkan di revisi yang keempat kalau aku lihat hanya ada satu komenan itu riset saja. Yang tetap itu di hasil masih belum ada, makanya kita sepakati pilih mana nih, mau hasil yang analisis ulang atau riset question yang kita nggak dijawab di bagian hasil. Jadi lagi-lagi ya memang pendahuluannya harus sesuai sama hasil dan pembahasan, dan kita sepakati ya pendahuluannya yang dipangkas, kita menghilangkan salah satu riset question yang nggak ada jawabannya di bagian pembahasan gitu. Benar. But I think that's pengalaman yang introduction kayak menjadikan apa ya selalu belajar dan dikritik di introduction selama 1 tahun ini itu pembelajaran yang bagus untuk Mas Riza karena menurut Inu banyak paper yang masih bermasalah di introduction-nya seperti menulis introduction pendidikan adalah di paragraf pertama. Betul banget. Yang definitif itu semestinya udah nggak usah lagi sebetulnya ada di bagian pendahuluan. Kita udah menghilangkan definitif kalau aku melihat apalagi target kita yang Scopus ya, kayaknya hal-hal definitif itu udah nggak dibutuhkan lagi di bagian pendahuluan itu. Dan dari sini juga aku terima kasih Inu jadi punya kayak spesialisasi aku bagian pendahuluan. Iya, Dan bener bahwa banget spesialisasi. aku manfaatkan ketika aku mau collab nih sama temanku juga anak matematika, aku mengusulin topik di beliau juga, metode yang sama juga, tapi aku akan bantu bagian pendahuluan karena aku punya dasar dari kita di sini nulis Scopus Q 1, apalagi cuma tuh Sinta 2 udah pasti kayaknya Cuman salah. enggak Oh my God, sudah ada kalimat Wah, sudah ada kalimat cuman. Mungkin Berani. kalau metodenya aku masih belum paham sampai sana, aku masih mencoba menguasai sih ya apa metode analisisnya, tapi kalau bagian pendahuluannya aku udah lebih pede gitu. Kalau ada tim collab mau nulis, oke, aku bagian pendahuluan gitu. Buktinya apa itu Scopus Iya. Q1 udah tembus ya. Keren. Aku nimbrung ya, izin nimbrung ya. Iya. Aku amazed lah lihat Bang Riza. Maksudnya gini, kebanyakan ya, sama kayak yang dikatakan Bang Riza di awal tadi, waktu pertama kali nerima proyek ini dan diletakkan di bagian pendahuluan. Sophie sebagai orang yang memang awal dan hanya melihat selama ini tuh ngelihat artikel pendahuluan method langsung research and discussion, dan di bagian tersulit tuh research discussion gitu kan. Ya, Ternyata bagian introduction itu bisa dikatakan yang bagian paling sulit gitu. betul Sophie ya. Dan iya, selama ini kan nganggapnya kayak introduction tuh paling mudah gitu kan. Dan setelah dengar perjalanannya Bang Riza gitu kan, itu kayaknya iya sih kok, apalagi dengan apa review kita yang kemarin itu kan tentang introduction. Sophie kan bagian awalnya juga introduction, tapi karena kemarin itu juga harus yang mendalam dan yang bagian expertnya itu memang Bang Riza. Jadi kan setelah itu kan Mbak Inu ngalihin Sophie ke metode. Tapi yang Sophie garis bawah itu kayak iya ternyata pendahuluan itu tidak sesederhana itu. Betul ya. Jadi jangan ngerasa kayak oh iya bagian pendahuluan gitu. Ini setelah nulis project ini ya, dan setelah mendengar penjelasan dari Bang Riza itu kayak yang emang bener-bener oh iya, jadi kayak kalau mau introduction yang bagus tuh kamu harus ada ini gitu. Sampai ketemu formulanya loh Bang Riza. Betul. Iya, aku tuh amazed loh. Jujur aku amazed loh. Jadi kayak oh jadi karena kayak ini juga aku nggak megang lebih lanjut gitu kan. Jadi kayak aku mikir tadi selama Bang Riza ngomong kan, oh berarti kalau misalnya nulis biblio itu poin titik fokusnya tuh ke situ jadinya kalau introductionnya jadi kayak gitu. Thank you banget Bang Riza atas riset-risetnya selama ini. Iya betul banget Sophie, karena
sebagai pembaca pasti kan melihat loh, dia mau meneliti tentang ini, kasusnya ini, gapnya ini, tujuan ini. Jadi sudah sekompleks itu ada di pendahuluan sebetulnya. Dasarnya apa, mau ngapain, pakai apa, gimana, kenapa, itu ada semua di pendahuluan. Kemudian dieksekusi di metode gitu kan. Nah, pasti kita akan pakai patokannya pendahuluan loh. Pendahuluan dia bilang begini, tapi metodenya kok gini. Pendahuluan dia bilang gini, tapi kok hasilnya begini. Ya, Pendahuluan benar-benar. dia bilang gini, tapi kok pembahasannya ini. Jadi itu ada Benar. tumpunya di pendahuluan sebetulnya. Ya meskipun yang lain juga cukup andil ya, tapi dari awalnya itu kalau pendahuluannya bagus, kita akan lebih santai jalan, maksudnya bisa lebih tepat lah, ada di jalan yang tidak sesat gitu. Kalau di pendahuluannya udah mateng nih, seperti itu. Ya begitulah pengalaman nulis bagian pendahuluan teman-teman. Aku nimbrung ya. Keren. Mantap. Aku nimbrung. Kalau misalnya Mas Arisa tadi udah dapat formulanya, tadi aku juga baru kepikiran, misalnya mengingat-ingat lagi hasil revisi. Benar sih, yang paling pertama itu pendahuluan itu adalah wajah dari turun ke bawahnya. Terus yang paling aku note lagi dan aku ingat lagi pas yang tadi Mas Arisa bilang di highlight, kita kan mau lihat trennya. Nah, di latar belakang kemarin hanya bahas tentang jenis-jenis instrumen formatif dan lain-lainnya kan. Nah, hasilnya ternyata di pembahasan kita bahas tentang tren tahun keberapa, ya keberapa, nggak ada yang bahas tentang Perkembangannya. ya itu makanya ditanyakan sinkronisasi antara yang satu dengan yang lainnya. Mengingat kita ini menulis 7 orang guys, jadi bener banget, dan kita tuh kayak fokus ke job kita masing-masing. Jadi kayak misalnya aku ya nggak pernah baca seluruhnya latar belakang mulai dari dia nulis. Bener-bener padahal Masing-masing aja kita terus ya Kak. fokus, padahal kita tuh harus beranjak dari latar belakang yang dibahas, apa sih yang akan dijawab di latar belakang tersebut hingga jadi pembahasan. Itu sih yang aku highlight dari Mas Arisa sampaikan itu. Ya. Jadi sinkronisasi dan konsistensi apa yang akan dibahas sampai bawahnya gitu. Terus apalagi ya Mas, kalau misalnya aku kemarin kan sempat bahas job desk ya kan ini. Kalau misalnya kemarin aku kemarin Kakak itu kajian teori, metode, hasil pembahasan, kakak gerak di situ. Oh iya, benar-benar. Guys, aku nggak bisa banget bukan nggak bisa sih, maksudnya aku lebih sukanya itu emang di metode sama pembahas. Tapi kalau misalnya aku kasih bagian Mas Arisa, aku bisa kerjain tapi mungkin kurang happy. seperti itu makanya Aku juga mau pendahuluan, soalnya kan ini kan topiknya fisika ya, karena aku matematika, jadi aku nanti takut salah membahas dan menyimpulkan. Makanya aku dari aman udah cuma pendahuluan aku bisanya gitu. Metode aku nggak paham nih gitu kan di beliau dulu, udah amannya ya pendahuluan, tapi ternyata pendahuluan tidak seaman itu gitu. Jadi bumerang ya Mas. Iya, aku mesti menguasai tentang asesmen fisika, masih tahu dunia perkembangan asesmen fisika, ternyata wah masih paham ya gitu dunia asesmen fisika itu seperti apa untuk menulis trennya itu luar biasa sih. lagi semuanya ya. Ya gimana kalau di section yang lain tadi ya, setelah pendahuluan apa? Ya, Pak. Kemarin pertama dikasih yang tinjauan itu kan, literatur itu. Terus ternyata di rolling ke metode. Nah, metodenya karena udah pengembangan mata kuliah ini aku pakai masih metode yang Sinta, yang deskripsi seperti biasa. Metode apa, dasarnya apa, cara pengambilan sampelnya apa, dan bagannya tuh bener-bener aku buat, bukan yang template Prisma yang kita udah ACC itu. Kan biasanya metodologi kayak mayoritas ya, entah itu Sinta ataupun Scopus, dia pakai metodenya itu metode Prisma yang udah ada bagannya. Terus ngapain aja nih, sampelnya berapa, eliminasinya berapa, kenapa di exclude, kenapa di include gitu loh.
Tapi karena Mm-mm. awalnya masih pakai mikirannya Sinta gitu, jadi pakai itu terus dilemparlah aku, bukan dilempar sih ya, di Campakkan. enggak dikasihlah kesempatan di pembahasan. Nah, Ternyata Izul nih yang ambil alih bagian metode yang masuk pakai metode Prisma. Nah, di saat itu juga aku baru banget belajar metode Prisma itu gitu loh. Terus apa ya? Kalau misalnya dari pembahas dan 3 job desk itu sejauh ini aku masih happy aja sih, apalagi kayak basicnya tuh fisika kan, aku sama Inu fisika, jadi kayak sinkronisasi pembahasnya juga udah enak lah. Terus apa ya, karena mungkin udah belajar semester tentang bibliometrik, jadi nyaman aja sih sejauh ini. Meskipun nyaman bukan berarti benar ya guys, ada aja masih tahap apa ya, ngerjainnya masih happy. Sempat tuh ada revisi tentang, karena disclaimer juga ini kan panjang banget nih yang kita tulis, ada yang sampai diubah habis-habisan, sampai ada yang dibuang datanya ya Nu? Iya. Ya, yang hasil pembahasannya. Bahkan guys, habis yang nonton ini kalian jangan panik ataupun apa ya, down kalau misalnya tiba-tiba disuruh analisis ulang, disuruh hasilnya ditanyakan kenapa, atau bahkan dibuang hasilnya. Santai aja guys, lanjutkan ya. Oke. Terus aku sampai di tahap aku banyak banget yang dibuang pembahasannya, sampai aku mikirnya kok dikit banget bagian aku yang aku harus revisi. Makanya aku kemarin sampai inisiatif sama Inu, aku inisiatif tambahin bagian ini ya, aku gabung ini ya, Itu meskipun nggak sih Kak yang 4 motor itu, motor-motor? nah bener-bener Ya. kan bukan job desk aku, tapi aku merasa tanggung jawabku kok kurang. Aku lihat teman-teman kayak ngos-ngosan gitu, kayak kok aku banyak yang dibuang metode ininya, pembahasannya. Jadi aku tanya Inu aku inisiatif kerjaan bantu ini ya, gitu-gitu loh. Itu sih yang pengalaman aku dari bagian job desk yang diberikan. Tapi thank you banget loh Kak yang itu inisiatif itu nggak kepikiran sebelumnya dan itu beneran advancing hasil dan pembahasan at the end. Ini tuh karena apa ya, aku mikirnya tuh kok banyak banget yang harus direvisi, analisisnya dibuang, dan aku merasa kayak kok dikit banget aku kerja, sedangkan teman yang lain banyak, jadi kayak beban gitu loh. Meskipun teman-teman yang lain nggak akan tahu aku ngerjainnya dikit ya, ya kan, aku tahu banget pasti kalian fokus ke punyanya, terus ini Iya, fokus sama diri Kamu sendiri. tahu betul. terus pasti juga Ino pasti bilang oh yang jelas tugasnya selesai nih, tapi beban sendiri gitu loh kalau misalnya udah diteras sama teman. Itu sih untuk aku. Oke guys, tapi tadi ini kan kita ada sempat nyinggung ya, setelah bagian pendahuluan, tadi ini bilang ada bagian kajian pustakanya atau kajian teorinya. Nah itu apakah di semua jurnal pasti ada seperti itu artikelnya atau enggak? Gimana Kak Jume? Kalau dari Indo dulu mungkin itu enggak ya? Enggak semuanya ada ada introduction, Karena ini, ada kajian teorinya. ini berkaitan sama bagian pendahuluan ya, No. Ada dan tidaknya ini akan berdampak dengan bagaimana menulis pendahuluannya. Oh, enggak, itu karena guideline dari jurnalnya itu mengharuskan ada bagian itu, atau karena paper kita kayak nggak ada arah ya, makanya disuruh kajian teori. Ya, kayak nggak berdasar, kayak kemana-mana, karena awalnya itu eye tracking juga masuk loh sebagai keyword gitu kan. Itu enggak itu kayaknya karena format dari guideline ini, guideline dari paper ya. Jadi introduction itu ada introduction sama latar memang dia memisah bagian masalah pendahuluan dengan konsep teorinya gitu ya. Iya, tapi kalau di artikel Sinta banyaknya enggak ya? Nah, gitu. Jadi kalau di jurnal yang memang tidak memisah, berarti pendahuluannya juga ya bisa memuat konsep teori juga. Ya betul, iya benar. Jadi sangat fleksibel ya, tergantung dengan betul-betul karakteristik. Murni pendahuluan masalah, tidak ada konsep definitif, itu dipisahkan di bagian kajian teorinya. Jadi pengalaman juga sih kita menulis yang memang memisahkan dua section itu, pendahuluan dipisah dengan kajian teori, itu jadi juga
harus diperhatikan ketika menulis gitu ya teman-teman. Iya sih. Oke. Tetap sih. Aku Izul ya bagian metode ya. ya kayaknya clear sih ya. Ini lanjut di metode deh. Pengen denger deh, Sun. Metode. Metode ini. Kalau metode sebenarnya tuh dari awal revisi kan di storyku ya, itu dari Januari itu emang kayak job deskku tuh pindah-pindah. Jadi dari awal itu ada di latar belakang, terus pindah ke metode, terus di revisi ketiga masuk ke gambar. Nah, di bagian metode itu memang waktu itu ya ditanyakan kenapa harus tadi yang saya baca itu tadi kenapa asesmen di pendidikan fisika itu penting. Nah, posisinya waktu itu memang di metode. Nah, kayak yang saya bilang tadi itu reviewernya tuh memang minta kalau metode bahas metode. Nah, di draft awal itu penulisannya kayak dijelasin kayak misalnya kenapa harus pakai bibliometrik, definisinya bibliometrik, sejarah penggunaannya di artikel lain kayak gimana. Nah, itu kalau nggak salah di revisi kedua kalau nggak salah atau pertama. Nah, di revisi selanjutnya itu tuh kayak langsung di siapa ya, reviewer 4 kayaknya waktu itu langsung nusuk kayak bilang ini tuh kalau misalnya mau ngejelasin ini ya udah pindahin aja ke latar belakang, nggak usah masukin ke metode gitu, langsung to the point aja. Kayak maksudnya kau pakai software apa, analisismu paling pakai apa. Itu tuh salah satu yang paling memorable karena waktu itu memang dari awal kayak mikir kayak oh ya udah, karena waktu itu memang lagi nulis artikel lain mikirnya kayak kok orang-orang di Sinta tuh kayak bahkan di Sinta 2 kok bagian metodenya panjang gitu, tapi kalau di Scopus kok pendek. Dan ternyata memang kelihatan bedanya kalau di Scopus mintanya ya to the point aja karena orang nggak punya banyak waktu gitu buat baca metodenya gitu. Itu kalau di metode. Jadi memang kalau di metode itu waktu itu pengurangannya banyak karena memang yang harusnya di latar belakang itu dijelasinnya di metode kayak gitu. Biasa ketemu kesalahan mahasiswa ketika menulis apa itu ya, baik artikel maupun tesis itu masih terlalu panjang di metode, bahkan masih menyebutkan hal-hal yang definitif juga di bagian metode ya. Semestinya udah nggak perlu disampaikan karena apa, rujukan apa, nggak usah. Clear itu semua ada di pendahuluan, di metode udah nggak ada lagi. Nah, itu Ijo ingat 3 revisi. Pertama, yang biblio yang kayak tersebar di mana-mana, introduction, kajian teori, metode, hasil pembahasan kayak nggak jelas gitu loh. Dan ternyata mereka tuh mau reviewer itu ada pakemnya tersendiri, kayak introduction, kalimat yang di introduction stylenya seperti ini, kajian teori stylenya seperti ini, di metode stylenya seperti ini, di hasil pembahasan stylenya seperti ini gitu. Kayak 4 warna yang berbeda gitu, tapi kita kayak menyebar aja yang pembahasan tentang bibliometrik di pembahasan itu, dan itu ya memang revisi nggak sih? Bagianku memang waktu itu nggak kayak pakem kalau harus di metode, karena waktu itu Kak Inu justru ngasih ke saya tuh kayak bagian yang tersebar gitu. Jadi kayaknya ada beberapa bagian yang saya itu tuh jujur waktu itu tuh saya kayaknya ngerasain apa yang dirasain sama editornya gitu. Jadi pas ngebaca komenannya editor, terus kayak baca tulisan originalnya tuh kayak mikir oh iya juga ya, karena waktu itu inget banget itu ngerjain malam-malam sampai nggak mood ngechat Kak Inu. Itu moodku tuh kayak langsung kayak begini sih, kayak terus nanya Kak Inu ini ngambil dari mana, kok nggak ada di referensi kayak gitu. Dan waktu itu awalnya juga salahnya waktu itu kayak saya cuman komen gitu, ini dihapus masih ada bahkan filenya waktu itu. Dan memang beberapa itu kayak apa ya, memang ada kayak lebih banyak kayak melebar aja pembahasannya. Dan mungkin tipe penulis editornya tuh kayak minta ya udah to the point aja gitu. Iya benar. To the point ke teknisnya gitu. Kita mau ngapain? Iya.
mereka tuh maunya style metode itu yang praktis, yang mungkin kalau misalnya kayak masak itu langkah-langkah memasak gitu. Nah, ini langkah-langkah meneliti, lebih ke kayak Ada di sana tuh. bahkan kemarin ikut mentoring tuh dibilangnya kalau misalnya sebar Google Form dijelaskan di metode, oh ini penyebar Google Formnya lewat media apa, platform apa, seperti kayak gitu. Mereka tuh maunya itu seperti itu kalau di metode. Nah, saking pusingnya guys, kami sama pembahasan Bibrio kemarin, akhirnya solusinya itu adalah dibuat kajian teori tersendiri di bagian introduction, yang akhirnya dipercantik oleh spesialis introduction kita. Masya Allah. Itu Ini karena pusing kan, tersebar di mana-mana, di hasil pembahasan ada, di metode ada, di introduction yang di atasnya kajian teori ada. Ya udahlah, disatuin aja semua gitu kan. Kami nyatuin aja sebenarnya, tapi yang memperbaiki sebenarnya Mas Riza.